kalau penyakit kritis. Ya. Nah, kita perlunya penyuluhan di setiap ya, terutama di tingkat sekolahan dulu ya. Ya, kalaupun di sekolah juga mungkin bukan SD. Ya, dari SMP. Dari SMP, SMA, Karena kalau SD ini belum bisa. ya belum mana? belum apa ya. Belum. Ya, artinya kita perkenalan aja. Tapi kalau SD mungkin yang perlu diperhatikan itu dari apa kantinnya ya. Kantin, kalau makanan jajanan. Artinya bahan-bahan itu Iya. melalui Nanti jajan. akan ada bahasa seperti itu. Selain dari itu ya nanti kita ke wilayah RW, dan kita kumpulkan RT untuk memberikan penyuluhan tentang mengenai bahaya narkotika. Dan itu bisa disampaikan mungkin ya kalau yang punya RT RW kan Pak Lurah sebenarnya. Bisa saja nanti ya gandeng dengan Pak Lurah. Ya, siap. Setiap kali ada kegiatan. Biasanya kan ada pertemuan RT RW gitu kan. Itu sudah kami program, Pak Camat sudah program dengan beliau sebagai ketua. Nanti akan ada seperti itu. Ya. Kita bergerak seperti itu, kita mengajak, Mungkin mengarahkan. itu bisa masuk sih. Atau mungkin kalau nanti ke pendidikan ya kita tinggal tergantung kalau memang sasarannya ke anak sekolah ya kita tinggal disposisi ke satpol pendidikan. Betul. Ya kalau memang itu sasarannya nanti Karang Taruna bisa juga ke Bisa. ya studi sosial. Atau juga setiap ada peringatan Maulid, kita berdoa juga. Ya. Untuk Biasanya sih kalau kita si event biasanya mengikut sertakan juga dalam kegiatan-kegiatan kita juga melibatkan. ya artinya kita tidak terlalu di semua. Di program yang terdekat sekali bagi kami setelah ada SK pengangkatan kepengurusan kami adalah harus audiens sosialisasi atau silaturahmi kepada pemerintah terkait dari mulai Pak Samang, Pak Kapolsek, Pak Kamil dan Pak Kapolsek. Setelah itu kami program selanjutnya adalah setelah kita diketahui oleh pemerintah wilayah, kami akan mengadakan deklarasi Pak. Terusnya lagi kita dari setelah deklarasi program kami akan membuat banner yang bertuliskan slogan-slogan seperti kami anti narkoba atau prestasi yes narkoba no atau hati-hati awas dengan bahaya narkoba yang membakar ini. Itu kami bertujuan akan membuat banner kurang lebih 1000 banner tergantung nanti sesuai dengan kondisi. Karena harapan kami adalah pembuatan banner itu akan dibikin di tempatan sedemikian rupa yang tepat sasarannya. Karena izin kami akan memberikan nanti atau minta nanti ruang atau tempat dari Bapak Camat di mana kami bisa memasang banner di kantor kecamatan. Gini, kalau soal masangnya di mana mah gampang. Ya banyak tempat. Ya. Yang saya tanya strateginya untuk pembiayaan buat 1000 banner itu gimana? Udah ketemu belum? Nanti mungkin begini Pak. Kami di sini akan mencoba. Yang pertama adalah kami akan mencoba mendatangi para donatur untuk meminta bantuan agar pembuatan banner ini bisa terlaksana. Sebenarnya izin bersama. Gimana caranya Pak Camat? Kan seberapa banyak belum? Ya kita di sini akan berupaya Iya, nanti seberapa banyak belum? Baik, di sini kami mungkin nanti izin sarannya dari Bapak. Pertama yang arahan kami adalah para donatur. Yang kedua para moderator tingkat pengusaha ya, perusahaan. Nah yang ketiga ya para usaha-usaha yang boleh dibilang usahanya itu ya bonafita gitu, bisa setingkat pabrik. Lah inilah yang saya maksud bergerak secara profesional. Gitu loh. Ente masang banner, ente pasang sendiri. Ya.
Kan yang namanya pasang banner walaupun begitu tetap aja diukur-ukur itu masalah yang baik. Ya. Karena nggak ada pajaknya. Baik. Makanya kalau begitu nggak apa-apa bayar pajak, tapi nanti yang bayar pajak itu perusahaan. Nah, Gimana caranya? Bikin proposal, ajukan sehingga dia pas. Ini kan kita mau perlunya kan gambar nih kan, ada gambarnya, itu ya kan, nama GAN ada, nama perusahaan. Nah, ini ada. betul. Yang penting jauhi narkoba. Itu. Iya. Ya, awal Buat bikin itu duitnya dari mana? Iya, itu. Sponsor itu Lah makanya sponsor. Sponsor kalau begitu haknya apa? Enggak apa-apa dia bikin nama mereknya dia. Betul, mantap itu. Tujuan kami begitu, Pak. jadi nama perusahaannya Lah iya. Betul, Pak. Nanti ada izin dong, pajak ada pajaknya. Enggak apa-apa bayar pajak emang dari subsidi ada. Iya. Kalau memang ada perusahaan. Tapi itu tadi dia yang saya bilang bergeraklah secara profesional. Karena di setiap perusahaan pasti ada yang namanya CSR. Ya, corporate social responsibility gitu loh. Cuma you bikin ya proposalnya yang bagus. Baik, betul. Siap. Apa hak dan kewajibannya sebagai sponsor, Baik. apa kewajiban kita sebagai penyedia gitu. Baik. Siap. Gitu. Siap. Kalau ngarepin apa namanya donatur, iya sekali dia ngasih. Ya. Iya kan? Betul. Akan lebih ya baik dengan sponsorship. Baik. Ya sama, kita juga nggak jadi event olahraga dengan sponsorship. Nama lu situ Baik. di Betul. apa namanya di spanduk. itu ada Ya Ada di dimuat, Nah, dicantumkan. ya kan? Nanti di tempat pada saat event silakan lu buka booth. Baik, betul. Silakan. Karena ada yang memperkenalkan produknya. Baik. Gitu. Itu ya saya nggak tahu juga ya, kadang-kadang ya beda orang kan beda pendapat. Kalau ini emang ide Bapak dengan kita ya, dengan program ini sepaham. Saya lebih condong ya mengarahkannya seperti itu. Iya, sepakat. Ya kalau di perusahaan dia bukan uang pribadi perusahaan, dan di situ di setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya biaya promosi. Baik. Pasti beliau juga senang dengan adanya penguatan nama PT-nya. Itu cuma ya pinter-pinter menjalin hubungan dengan Baik. apa namanya humasnya, Iya, baik. ya Baik. public relationnya ya baik-baik lah dengan public relation Harus menjadi hubungan baik. itu. Ya intinya saya sarankan bawalah organisasi dengan nama baik, Siap. sehingga kemudian ya nama baik itulah yang mungkin akan menjadi besar. Baik. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau namanya dicap sebagai apa namanya ya tidak baik dipandang masyarakat, ya orang melihatnya cuma sebelah mata. Atau kesan-kesannya arogan, Iya. kesan-kesannya kita di situ boleh dibilang premanisme, itu kesan-kesan itu yang tidak Kesan itu ya kalau bisa hindari lah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Tapi tampilkan organisasinya dengan ya tampilan organisasi yang bermartabat. Siap. Insya Allah Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, gitu ya. Baik, akhirnya Bapak